Bayangkan ada seseorang yang menempuh perjalanan jauh, tubuhnya lelah, pakaiannya kumal, wajahnya penuh debu. Dengan penuh harap, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rob, ya Rob. Lidahnya bergetar, hatinya berdoa. Namun tahukah Anda, doa itu tidak dikabulkan Allah. Mengapa? Bukankah dia dalam keadaan sulit? Bukankah dia sedang memohon dengan penuh kerendahan hati? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Saudaraku, inilah kisah nyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang seseorang yang tampak khusyuk dalam doanya, tapi ternyata ada sesuatu dalam hidupnya yang membuat langit menutup pintunya. Apa yang salah? Apa yang membuat Allah tidak menerima doanya? Mari kita dengarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang penuh pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Zikir Doa Lengkap dimanapun berada. Dalam kehidupan ini kita selalu berusaha memenuhi kebutuhan diri kita, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Setiap hari kita bekerja, berusaha, berdagang atau berkarya demi mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Namun di tengah kesibukan dunia yang begitu padat, tidak sedikit orang yang terjebak dalam ketidaksadaran hingga lupa memperhatikan dari mana dan bagaimana rezeki itu diperoleh, halal atau haram, kemudian menjadi kabur karena terlalu sibuk mengejar hasil tanpa peduli pada prosesnya. Padahal dalam Islam, perkara halal dan haram bukan sekedar soal fikih, tetapi berkaitan erat dengan keberkahan hidup, diterima atau tidaknya ibadah, dan bahkan terkabul atau tidaknya doa-doa kita. Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya agar selalu berhati-hati dalam mencari nafkah. Tidak hanya harus rajin dan sungguh-sungguh, tapi juga harus jujur, amanah, dan jauh dari tipu daya maupun unsur yang dilarang agama. Para ulama terdahulu begitu tegas mengingatkan umat tentang bahaya makanan yang haram. Sebab sesuatu yang haram jika masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi hati, pikiran, dan juga jiwa. Doa bisa tertolak, ibadah bisa kehilangan kekhusyukan, dan hidup bisa jauh dari ketenangan. Bahkan ada ungkapan terkenal dari para ulama, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Ini bukan sekedar ancaman, tapi peringatan keras bahwa haramnya makanan bukan hanya berdampak di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Sahabat yang dirahmati Allah, zaman sekarang semakin kompleks. Bentuk-bentuk penghasilan haram kadang tersamar. Riba merajalela dalam transaksi keuangan, kecurangan dibungkus dengan kreativitas, kecurian waktu dan tanggung jawab di tempat kerja dianggap hal biasa. Maka dibutuhkan ilmu, hati yang peka, dan niat yang tulus untuk menjaga diri. Islam tidak hanya memerintahkan untuk mencari rezeki yang halal, tapi juga mengajarkan bagaimana membelanjakan harta tersebut secara baik dan bertanggung jawab. Rezeki halal yang dibelanjakan di jalan yang benar akan mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rezeki yang haram meskipun tampak melimpah akan membawa malapetaka. Bisa jadi dalam bentuk kegelisahan hati, anak-anak yang durhaka, hubungan rumah tangga yang renggang, atau keberuntungan yang semu. Banyak orang kemudian mengeluhkan kenapa doanya tidak dikabulkan Allah. Padahal mereka sudah menangis di tengah malam, memanjatkan doa berkali-kali, namun lupa bahwa salah satu penghalang terkabulnya doa adalah harta yang haram yang mereka konsumsi. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat tegas bahwa kehalalan rezeki adalah syarat utama bagi kebersihan jiwa, diterimanya ibadah, dan dikabulkannya doa. Inilah nilai penting yang harus dijaga oleh setiap kita,
oleh setiap muslim sejati. Sahabat yang dirahmati Allah, makanan yang masuk ke dalam tubuh bukan hanya memberikan energi, tapi juga membentuk karakter. Jika makanan itu berasal dari sesuatu yang haram, maka hati akan menjadi keras, akal menjadi tumpul, dan jiwa kehilangan cahaya iman. Sementara jika makanan yang dikonsumsi berasal dari usaha yang halal, maka tubuh menjadi sehat, hati menjadi tenang, dan jiwa pun mudah menerima kebenaran. Sahabat yang dirahmati Allah, keutamaan rezeki halal bukan hanya berdampak secara spiritual, tapi juga sosial. Orang yang terbiasa mencari nafkah secara halal akan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, tidak akan menipu, tidak akan merugikan orang lain, dan senantiasa menjaga integritas dirinya. Sebaliknya, mereka yang terbiasa dengan yang haram akan terbiasa menipu, berlaku curang, bahkan rela mengorbankan orang lain demi keuntungan sesaat. Islam sangat menekankan thayyib, baik dan bersih dalam segala hal, bukan hanya halal. Artinya, tidak cukup sekedar tidak melanggar hukum agama, tapi juga harus baik dari sisi etika, moral, dan kemanfaatan bagi sesama. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam hadis berikut ini Rasulullah SAW menggambarkan secara rinci bagaimana pentingnya kehalalan rezeki dan bagaimana dampaknya terhadap dikabulkannya doa-doa kita. Hadis ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua insya-Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Orang ini memanjatkan kedua tangannya ke langit atau menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rob, Ya Rob. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangatlah jelas dan gamblang bahwa Rasulullah SAW tidak hanya menyebutkan dalil Al-Quran, tapi juga memberikan ilustrasi nyata. Seseorang yang tampak sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan dalam kondisi yang tampak khusyuk dan penuh harap, bisa jadi doanya tidak sampai kepada Allah atau doanya tidak dikabulkan Allah hanya karena makanan dan pakaiannya berasal dari yang haram. Maka marilah kita berintrospeksi diri, mengevaluasi sumber rezeki kita, cara kita mencari nafkah, dan bagaimana kita membelanjakannya. Jangan sampai ibadah kita yang begitu rajin, doa kita yang begitu banyak, doa kita yang begitu khusyuk, sampai meneteskan air mata, tertolak hanya karena satu hal, rezeki yang tidak halal atau rezeki yang haram. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga video kali ini berkah bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.